Penyakit penting yang menyerang tongkol tanaman jagung. Bagian kedua. Masih rendahnya produksi jagung di Indonesia, disebabkan oleh banyak faktor, terutama serangan penyakit. Di mana serangan penyakit terjadi pada semua fase pertumbuhan dan perkembangan tanaman jagung. Untuk itu, berikut ini kita akan melanjutkan bahasan tentang beberapa penyakit penting pada tanaman jagung, khususnya penyakit penting dari golongan cendawan yang menyerang tongkol. Dan bagaimana cara pengendaliannya. Bagian kedua, yaitu meliputi 3. Busuk tongkol merah atau Gibberella ear-rot dengan patogen Gibberella fujikuroei. Gejala penyakit, yaitu adanya miselia jamur kemerah-merahan yang selalu terdapat mulai dari ujung tongkol, dan ini merupakan ciri khas penyakit ini. Tongkol yang cepat terinfeksi dapat menjadi busuk sempurna dengan kelobot saling menempel erat pada tongkol. Karena jamur merah kuning sampai merah nila tumbuh antara kelobot dan tongkil. Jamur bertahan hidup pada sisa-sisa tanaman jagung terutama pada batang, kelobot, dan tongkol. Kerugian hasil bisa mencapai 75% dan dapat menurunkan kualitas biji jagung. Program pencegahan dan pengendalian penyakit busuk tongkol Gibberella adalah 1. Penggunaan benih yang bermutu dan unggul, yaitu, gunakan varietas yang tahan, dengan performan tongkol tertutup sempurna. 2. Pengolahan tanah maksimal, atau maksimum tillage, yaitu dengan melakukan pembajakan yang sempurna. Selain dibajak singkal juga dilakukan penggaruan untuk meratakan. 3. Penggunaan kapur dolomit dan pupuk kandang, yaitu, menggunakan kapur dolomit dalam pengolahan tanah, yang dikombinasikan dengan pupuk kandang, selain untuk menaikkan pH tanah, juga untuk menyediakan bahan organik di dalam tanah. 4. Kultur teknis, yaitu berupa penggunaan jarak tanam renggang di musim hujan, agar kelembaban tidak terlalu tinggi, sehingga perkembangan spora patogen tidak berlangsung, sehingga tidak melakukan infeksi ke tanaman. Sanitasi area, yaitu membersihkan sisa tanaman, untuk menghilangkan sumber inokulum, dan memperbaiki saluran air, agar tidak ada air yang tergenang. Rotasi tanaman, atau rotasi varietas, yaitu untuk memutuskan siklus hidup spora patogen, yang banyak memiliki inang alternatif. 5. Penggunaan pestisida, yaitu, a. Perlakuan benih, atau seed treatment, melakukan pencampuran, dengan insektisida dan fungisida yang direkomendasikan untuk perlakuan benih. b. Penyemprotan pestisida, yaitu, pada umur tanaman 10, 20, 30 dan 40 hari setelah tanam. Dengan menggunakan insektisida dan fungisida yang sistemik dan kontak. 4. Busuk tongkol Rhizoctonia, atau Rhizoctonia ear-rot, dengan patogen Rhizoctonia zeae. Gejala penyakit ini adalah pada tahap awal terlihat pertumbuhan jamur berwarna jambon seperti salmon, pada permukaan kelobot, kemudian tongkil yang terinfeksi berwarna abu-abu pudar, dengan sklerotia yang banyak sekali di permukaan kelobot, berwarna putih, salmon sampai coklat gelap. Jamur ini dikenal mempunyai banyak ras atau kelompok strain. Kerugian mencapai 25%. Program pencegahan dan pengendalian penyakit busuk tongkol Rhizoctonia adalah 1. Penggunaan benih yang bermutu dan unggul, yaitu, gunakan varietas yang tahan, dengan performan tongkol tertutup sempurna. 2. Pengolahan tanah maksimal, atau maksimum tillage, yaitu dengan melakukan pembajakan yang sempurna. 3. Penggunaan kapur dolomit dan pupuk kandang.
yaitu menggunakan kapur dolomit dalam pengolahan tanah yang dikombinasikan dengan pupuk kandang. 4. Kultur teknis, yaitu berupa penggunaan jarak tanam renggang di musim hujan. Sanitasi area, yaitu membersihkan sisa tanaman untuk menghilangkan sumber inokulum dan memperbaiki saluran air agar tidak ada air yang tergenang. 5. Penggunaan pestisida, yaitu A. Perlakuan benih atau seed treatment, melakukan pencampuran dengan insektisida dan fungisida yang direkomendasikan untuk perlakuan benih. B. Penyemprotan pestisida, yaitu pada umur tanaman 10, 20, 30 dan 40 hari setelah tanam, dengan menggunakan insektisida dan fungisida yang sistemik dan kontak. 5. Busuk tongkol Nigrospora atau Nigrospora aerrot dengan patogen cendawan Nigrospora oryzae. Gejala penyakit, yaitu ciri khas penyakit ini ialah kelobot jagung sobek-sobek terutama di bagian ujung. Di permukaan biji terlihat miselium abu-abu, dan butiran spora berwarna hitam kecil dan bulat. Tongkil yang terserang menjadi lebih ringan, dengan biji-biji tampak pucat, buruk dan mudah ditekan. Kerugian bisa mencapai 20%. Program pencegahan dan pengendalian penyakit busuk tongkol Nigrospora adalah 1. Penggunaan benih yang bermutu dan unggul, yaitu gunakan varietas yang tahan dengan performan tongkol tertutup sempurna. 2. Pengolahan tanah maksimal atau maksimum tillage, yaitu dengan melakukan pembajakan yang sempurna. Selain dibajak singkal juga dilakukan penggaruan untuk meratakan. 3. Penggunaan kapur dolomit dan pupuk kandang, yaitu menggunakan kapur dolomit dalam pengolahan tanah yang dikombinasikan dengan pupuk kandang. 4. Kultur teknis, yaitu berupa penggunaan jarak tanam renggang di musim hujan agar kelembaban tidak terlalu tinggi. Sanitasi area, yaitu membersihkan sisa tanaman untuk menghilangkan sumber inokulum dan memperbaiki saluran air agar tidak ada air yang tergenang. Rotasi tanaman atau rotasi varietas. 5. Penggunaan pestisida, yaitu A. Perlakuan benih atau seed treatment, melakukan pencampuran dengan insektisida dan fungisida yang direkomendasikan untuk perlakuan benih. B. Penyemprotan pestisida, yaitu pada umur tanaman 10, 20, 30 dan 40 hari setelah tanam, dengan menggunakan insektisida dan fungisida yang memiliki mode of action, sistemik dan kontak. Semoga bermanfaat. Kiranya cukup sekian penjelasan dari kami, mudah-mudahan bisa dipahami dan diimplementasikan dengan baik di lapangan. Kiranya cukup sekian, apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.